Makanya dari burung yang kita bikin untuk lokal ini bukan murni, tapi burung endemik. Murni endemik, tapi bukan murni satu daerah. Jadi ini mix. Tujuan saya performa dapat, volume dapat, gaya dapat. Ya, yang penting bisa memuaskan penonton lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kapten Murai. Untuk teman-teman pecinta murai batu, jangan lupa terus menyaksikan channel Kapten Murai. Subscribe sekarang juga. Jangan lupa tetap jaga jarak, berikut maskernya jangan sampai dilepas. Terima kasih, selamat malam. Lanjut. Kapten Murai, siap Kapten. Saat ini saya ada di rumahnya gurunya Kapten Murai. Jadi sejarahnya, pertama saya main murai itu saya diajari sama Abah Kojin. Abah Kojin ini yang punya Mr. Delta BF. Ya, beliau adalah salah satu ketua PBI cabang Sidoarjo. Ya, juga wakil ketua bidang penangkaran Provinsi Jawa Timur. Pengen tahu lebih jelas tentang guru murainya Kapten Murai, langsung aja ke beliaunya. Apa kabar, Bah? Baik, ya. Selamat datang di Delta BF. Ya. Jadi saya udah lama juga nggak main ke sini, Bah. Kebetulan ada waktu sedikit bisa bincang-bincang ke tempatnya Abah nih. Siap. Jadi sahabat murai kemarin sempat tanya-tanya, Kapten Murai pertama main murai itu belajar sama siapa sih? Siap. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di rumah, saya ngajak ke sini eksklusif untuk memperkenalkan siapa sih gurunya Kapten Murai. Siap. Jadi ini Abah Kojin, pemilik Mr. Delta BF, bertempat di Sidoarjo, Bah, ya? Sidoarjo. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya sedikit, Bah, pertama Abah memutuskan untuk main murai itu kapan, Bah? Sebelumnya saya itu penangkar kenari, habis penangkar kenari kita beralih ke penangkar kembang. Terus saya lihat perkembangan ibu kota kok arahnya ke murai, jadi kenapa tidak saya bikin murai yang eksklusif, bukan murai endemik satu daerah saja, tapi bagaimana menciptakan murai yang baik dan performanya juga bagus, volumenya bagus, gayanya bagus. Nah, maka dari itu kita sudah mulai belanja untuk murai Baoro. Kenapa kita pakai murai Baoro? Karena volumenya keras, bodinya besar, daun ekornya lebar. Tapi kelemahannya mereka itu nguklu. Mainnya nguklu. Bukaan awal mesti nguklu. Supaya nggak nguklu, kita punya inisiatif untuk kita silang sama yang Sabang ekor 24. Nias, bisa, Pak? Nias bisa, tapi kita nanti jatuhnya ekornya pendek. Makanya kita pakai Sabang biar ekornya panjang. Siap, Pak. Kelebihan Sabang itu dia cerdas untuk suara kecil-kecil. Nah, terus sujudnya bagus. Kelemahannya kalau Sabang itu di atas 3 tahun dia condong turun. Nah, kalau EO tidak ada kata maaf untuk burung turun. Kalau PBI masih ada kata maaf. Karena apa? Karena yang dinilai itu bukan turun dan naiknya burung, tapi indahnya, sama kicaunya, sama durasinya, sama varian lagunya. Kalau di PBI, kalau di EO enggak. EO pokoknya turun eksekusi udah. Nah, lain ya. Langsung didis ya, Pak, ya? Langsung dis. Kalau PBI enggak. Terus sekali 2 kali kalau memang bagus kita pakai. Lah, untuk itu kita silang lah sama Sabang tadi. Karena di Sabang itu pukulan-pukulannya kurang karena dia landai kan. Gayanya ini biar ada hentakan kita silang lagi sama Aceh. Nah, salah satunya kami juga pernah belanja dari Mas Ega itu yang
kasat dulu. Ya, sehingga setelah kita ambil anak-anaknya baru kita kirim ke daerah Lampung. Di sana juga bisa menjuarai event-event di Lampung. Iya. Itu yang asli Aceh. Iya. Nah, makanya dari burung yang kita bikin untuk lokal ini bukan murni tapi burung endemik. Iya. Murni endemik tapi bukan murni satu daerah. Jadi ini make. Tujuan saya performa dapat, volume dapat, gaya dapat. Ya yang penting bisa memuaskan penonton lah. Iya. Konsumen senang. Itu memutuskan main murai itu di tahun berapa, Pak? Kita mulai nyoba ternak murai di tahun 1999. Berarti sampai saat ini sudah berapa lama nih, Pak? Ya, kita sudah hampir berapa ya? Kita bagi 32 tahun ya? 32 tahun, Pak Iya, ya? Berarti dari 32 tahun ini berbagai macam murai lah udah pernah dipegang, Pak ya? Ya udah pernah dipegang. Kita juga ex orang lapangan dulunya itu. Nah, terus jadi, kalau ini, Pak, kalau Iya. pengen sedikit informasi lah untuk teman-teman sahabat Kapten Murai yang pengen memulai memelihara murai, apa yang perlu dipersiapkan dan apa kriteria trotol yang terbaik untuk pemula? konsep untuk berhasil ternak burung bukan Untuk main, Pak, untuk main. untuk main. Ya, Untuk main dulu kita biasanya supaya bisa dilirik juri itu kita cari lihat burung ekor yang panjang, burung yang gede, suaranya keras. Itu yang biasanya juri itu tertarik dulu. Ya. Setelah itu baru dicarilah kelebihannya, varian lagu, tonjolan, nagen atau tidak, terus gaya itu aksesorisnya. Iya. Tapi yang jelas bagaimana juri tertarik dulu. Itu pertama tampilannya harus bagus. Sangkarnya sudah menarik, burungnya besar, gede, panjang, volume dahsyat, itu juri udah tertarik dulu lah. Kalau baru kriteria katuranggan yang perlu diperhatikan oleh pemain murai awam apa, Bang? Untuk memilih trotolan ini, Bang? Biasanya gini, murai itu tidak lepas dari turunan. Istilahnya kalau orang terah, terahnya itu harus jelas. Kalau jantan itu biasanya nurun ke betina, kalau betina 65% nurun ke jantan. Makanya untuk mendapat trotolan yang baik, bukan hanya jantannya aja yang bagus, betinanya harus diprioritaskan juga. Bagaimana volume betinanya, silsilah betinanya yang dipakai itu baru. Kalau spesifikasi, Bang, maksudnya dari mata, kepala, kaki, yang dibilang warnanya harus kaki hitam atau apa, itu gimana? Kita lihat dulu dari mulai paru ya. Paru ini ada yang banyak benar tapi kurang tepat. Misalnya gini, paru harus besar kan gitu untuk mendapatkan suara besar. Sebetulnya bukan hanya parunya yang besar, tapi paru yang bawah ini harus kaku. Kalau bahasa Sumatera itu padi bunting. Atau yang panjang, yang lurus, itu suaranya keras. Pasti keras, Pak. Pasti keras. Kalau yang atas tidak dominan. Iya. Yang atas hanya yang diam. Bawah berarti, Pak, ya? Yang bawah, yang bawah kayak padi bunting atau yang lurus panjang. Oh, siap. Terus untuk mata biasanya ada yang mengatakan gini, ini cepak, bagus. Sebetulnya itu benar, tapi kurang pas lah. Definisinya mestinya mata yang belok dan jarak mata sama atasnya ini pendek, itu ciri-ciri burung cerdas. Terus leher juga harus panjang, body harus panjang, kaki minimal gelap, Pak ya? Ya, kalau ke arah hitam lah ya? Ya, kalau kaki putih, kuku putih itu biasanya ex Malaysia. Itu biasanya di rumah bagus, kalau di lapangannya picture-nya kurang. Oh, siap. Gitu loh. Jadi jangan cari murai yang kakinya putih, kukunya putih. Itu biasanya kurang stabil lah, Pak. Betul. Stabil. Di rumahnya enak, di lapangannya biasanya picture-nya kurang. Siap. Nggak narung lah kasarannya gitu. Jadi ada gambaran sedikit untuk sahabat Kapten Murai yang tadi disampaikan sama Abah Kojin, mulai dari kepala, paru, kaki, dan gaya-gaya yang perlu dimiliki
seekor murai batu. Iya. Nah, kalau mau saya tanya sekali lagi nih, Bah. Iya. Seorang Abah Kojin yang ternak sampai 35 tahun, pastinya pingin punya tujuan. Iya. Apa yang pengen Abah tuju ketika sampai benar-benar seorang Abah Kojin ini puas mendapat hasil ternakannya? Kita pertama itu kita pisahkan antara bisnis dan ternak dulu. Nah, pertama gimana kita itu ternak dengan obsesi bisa berhasil. Ya. Sesuai keinginan kita mendapatkan hasil yang gimana. Baru kedua, rezeki akan mengikuti kayak gitu pasar. Iya, iya. Nah, yang pertama idealis kita yang kita pakai. Jadi pertama saya tuh pengen punya murai itu badannya besar, Badan besar, ekornya panjang, suaranya keras. Kalau Sip. lagu nanti kita bisa mengikuti, Mbak ya. Kita Dan kuat di lapangan, Mbak ya. Kalau kuat di lapangan kita bisa main tenggaran atau keparan ini. Kalau bahasa Sumatera keparan, kalau bahasa sini tenggaran. Jadi yang selama ini mitos bahwa ekor panjang itu main di lapangan kurang kuat atau kurang apa, ini mau dipecahkan oleh seorang Abah Kojin. Iya, bukan berarti tanpa alasan. Kita tanpa alasan ini, karena kalau burung itu besar, otomatis ruang paru-parunya besar. Otomatis isi anginnya juga banyak. Kalau di ukuran kecil akan keluar panjang, kalau di ukuran pendek mesti keras. Logikanya itu. Ketika ada seorang atau anak kecil dengan orang dewasa, Pak ya. Ketika dia teriak beda dengan orang dewasa yang lebih besar, Pak ya. Kayak mesin aja. CC kecil sama CC besar gitu aja. Harley sama Honda, motor kecil. Ya, motor kecil ya, tidak mungkin lah kekuatan. Sama dengan motor kecil sama kontainer. Kontainer nggak kuat ya, nggak mungkin lah. Itu buatan manusia, apalagi buatan yang di atas kan. Betul, walaupun ekor panjang, realitanya bisa ngeplay. Siap. Ya kuat, kecuali kalau itu rekayasa ya. Karena kalau rekan-rekan yang punya minat untuk pelihara ekor panjang, hendaknya cari di peternak-peternak yang punya nama. Bisa dipercaya, atau datang langsung ke peternaknya. Jangan lewat media sosial. Gitu loh. Kalau lewat media sosial biasanya ya tidak semuanya sih, tapi yang banyak mengeluh ketipu itu banyak. Siapa. Tapi bukan semuanya yang di media sosial itu nggak baik, ya ada yang baik. Siapa. Tapi lebih baik datang ke peternaknya, bisa tanya langsung silsilah burung tersebut. Terus contoh anakan ini gimana? Gitu. Saya kira itu, Pak. Jadi untuk teman-teman yang masih penasaran tentang Mr. Delta BF, silakan langsung datang ke Sidoarjo. Nanti bisa langsung pilih-pilih gaco di sini. Mau ekor panjang, mau lokal, ditunggu sama Abah Kojin.